damai. Tanyalah turis-turis yang datang, mereka datang kemari damai. Saudara kita datang dari Tiongkok, damai. Datang dari India, damai. Datang, saking damainya Belanda bisa tahan 350 tahun. Adalah damai. Apakah Indonesia damai? Damai. Siapa yang mau melihat negeri yang paling damai di dunia, datanglah ke Indonesia damai. Di Amerika angka perkosaan tinggi padahal seks bebas. Di Amerika angka pembunuhan tinggi padahal polisinya banyak. Di tempat kita aman, damai, tenang, tentram. Salah satu yang menyebabkan Indonesia ini damai karena agama yang damai. Agama damai itu namanya Islam. Islam artinya damai. Makanya kalau ada orang Islam yang tidak damai, itu berarti Islam isi alam, bukan damai. Orang yang damai itu namanya Muslim. Maka dalam sholat kita katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslim. Damai. Tanyalah turis-turis yang datang, mereka datang kemari damai. Saudara kita datang dari Tiongkok, damai. Datang dari India, damai. Datang, saking damainya Belanda bisa tahan 350 tahun. Damai sekali negeri ini. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga Makassar? Siap jaga Sulawesi Selatan? Siap jaga NKRI? Takbir! Ini tahun-tahun politik. November, Desember, Januari, Februari tanggal 14, selama 100 hari ini kata orang tidak damai. Tapi saya datang ke Sulawesi Selatan, semuanya damai. Ada yang baju merah, ada yang baju hijau, ada yang baju putih, ada yang baju hitam. Justru dengan warna-warni inilah menjadi indah. Dari bawah memang tidak kelihatan, tapi nanti kalau adik-adik selesai acara naik ke atas, melihat ke bawah seperti pelangi sedang turun dari langit. Maka keindahan ini mesti kita jaga, kita pelihara bersama-sama. Yang namanya pesta demokrasi itu memang sudah pesta kita. Sejak Indonesia merdeka, kita tidak lagi ada di kerajaan Goa, kita tidak lagi dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, tapi kita sudah ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memilihnya, maka kita gunakan hak pilih kita masing-masing. Kalau ada orang yang sebar-sebar uang, kita tahu ini tidak boleh, ini money politik. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Setuju semua. Padahal saya cuma mancing aja tadi. Saya tahu akan ada DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden. 9 yang akan kita pilih. Mudah-mudahan terpilihlah orang-orang yang adil dan amanah. Seandainya doamu makbul, tapi doa itu cuma satu. Jangan minta suami yang soleh. Ibu-ibu, adik-adik, anak-anak gadis, jangan kalian minta suami yang soleh. Kenapa? Kalau kalian dapat suami yang soleh, kalian belum tentu mau berbagi dengan orang lain. Betul Bu? Diam mereka. Mintalah pemimpin yang soleh. Supaya apa? Bukan cuma Sulawesi Selatan, tapi satu Indonesia akan mendapatkan keadilannya, insya Allah. Ini yang ada di hadapan saya ini semuanya adalah anak-anak muda yang adil, yang bisa jadi imam. Maka kalau ada di atas sana ibu-ibu yang punya anak gadis, tidak usah jauh-jauh, calon menantumu ada di hadapan kalian. Allahu Akbar. Yang takbir yang belum nikah aja.
Anak udah 3, Allahu Akbar. Ya nggak tahu istri yang lihat dia tuh, awas nanti pulang. Ini dia mesti kita jaga, damai, kelahi, sampai cakar-cakaran, sumpah serapah, serang-serangan di WhatsApp, serang-serangan grup, menyebarkan hoax, ditangkap polisi, akhirnya kena hukum, penistaan dan lain sebagainya. Kita jaga. Yang kita tunjukkan adalah prestasi, bukan sensasi. Insya Allah kalau kita jaga ini, insya Allah Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan lupa untuk masa-masa sekarang, doa yang tidak boleh tinggal ada 2. Yang pertama, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Falastin. Yang kedua, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Tuh, itu doa tuh jangan sampai tinggal. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, pakai bahasa Indonesia aja. Yang kuat-kuat, nanti gara-gara doa yang kuat itu malah jadi kelahi. Sebutkannya nama calonnya, kata sebelah, wah ini bukan sama sudah, beda. Dalam hati aja. Pas dia nanya, kamu doakan siapa? Ingat, luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Masa gara-gara 5 tahun kita jadi bermusuhan? Kalau sudah bermusuhan, berkelahi, berperang, menang jadi arang, kalah jadi abu. Lihatlah pertumpahan darah terjadi. Tapi ini tidak bisa kita katakan kepada saudara kita Palestina. Jangan kita katakan ke orang Palestina, wahai orang Palestina, Islam adalah agama yang damai. Walaupun kita diserang oleh Israel, terima saja takdir Allah. Kalau ditembak orang Israel, serahkan aja pada Allah. Itu bukan damai, goblok. As-sinnu bis-sinni. Kalau dihilangkan nyawamu, hilangkan juga nyawa dia. Al-ainu bil-aini. Kalau ditusuk matamu, tusuk juga mata dia. As-sinnu bis-sinni. Kalau dipatahkan gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-juru'at qisas. Kalau kalian dilukai, lukai dengan luka yang sama. Tapi ayatnya belum titik, masih ada kelanjutannya. Faman afa wa aslaha. Siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya akan diberikan Allah. Setelah itu dia tanya, kalau kamu dilukai, lukai dia. Tapi kalau kamu mau memaafkan, maka Allah akan membalas. Kamu pilih yang mana? Daripada membebani Allah, bagus saya balas langsung, Pak Ustaz. Allah sudah banyak tugasnya Pak Ustaz, jangan kita tambah lagi. Kalau nunggu pembalasan Allah terlalu lama ngantrinya Pak Ustaz. Saya langsung aja Pak Ustaz. Ini jamaah zaman sekarang sudah banyak yang bisa menjawab sendiri permasalahan-permasalahan. Dalam Islam itu hukum artinya untuk menjaga. Hukum yang tertinggi, siapa yang membunuh, maka hukumnya hukum pancung, potong kepalanya. Tapi ingat, dalam Islam dari hukum pancung bisa turun menjadi hukum maaf. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Pembunuh di Saudi Arabia ditangkap, dibawa ke masjid Qisos di Jeddah, diikat tangannya seperti orang duduk tasyahud. Tengkuknya sudah dibuka, mau dipancung kepalanya. Fulan bin Fulan sudah membunuh dengan diterapkannya hukum Islam di Saudi Arabia, maka dia akan dipotong kepalanya. Begitu akan dipotong, tiba-tiba keluarganya memaafkan. Saya maafkan, kata keluarganya. Tidak jadi dibunuh. Hukum Islam nampaknya nyawa balas nyawa. Tapi kalau dimaafkan, maka membayar diat, membayar tebusan. Diatnya berapa Pak Ustaz? Diatnya 1000 dinar. Jadi 1 dinar itu uang keping emas 4,25 gram. 1 keping emas beratnya 4,25 gram. Dinar namanya. 1 gramnya 1 juta. Berarti kalau 4,25 gram 4.200.000 sekian. Karena kita udah lama 4 juta aja lah. 4 juta kali 1000 berarti 4 miliar. Nah, jadi siapa yang tidak mau dipancung, siapkanlah 4 miliar. Jadi kalau ada orang mengatakan macam-macam, awas kau nanti ku bunuh nanti. Tanya dia, sudah punya uang 4 miliar? Saudaraku, Masya Allah, syukran Ustaz, so sweet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ini salah satu contoh damai. Nampak Ustadz kepanasan berkeringat, siapkan tisu. Nampak Ustadz kehausan, disiapkan air minum. Yang beratnya 300 ml. Masya Allah, tabarakallah. Islam itu agama yang damai. Bagaimana dengan orang yang berbeda agama dengan kita? Bagaimana dengan orang yang tidak seakidah dengan kita? Jangan ajarkan orang Sulawesi Selatan menjaga kebersamaan. Di pulau Sulawesi, berapa banyak orang yang tidak seagama, tidak seakidah dengan mayoritas Islam, tapi tidak ada yang diusik, tidak ada yang tumpah darahnya, semua tetap dijaga karena kita adalah agama Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Salam artinya kedamaian. Mudah-mudahan kita mendapatkan salam insyaallah. Amin. Pas saya bilang mudah-mudahan kita mendapatkan salam, semua ibu-ibu mengatakan amin. Tapi ada satu ibu-ibu yang enggak bilang amin, diam aja. Ditanya sama temannya, kamu kok enggak bilang amin? Aku sudah mendapatkan salam. Loh, salam dari mana? Nama suaminya Abdus Salam. Uas juga nama suaminya. Nama suamimu siapa? Uas, Ustadz Abdus Salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka la yan'akumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau orang yang berbeda agama, tidak Islam, mereka tidak mengusirmu. Lam yukhrijukum min diyarikum, lam yuqatilukum fid din. Mereka tidak membunuh kamu. Walam yukhrijukum min diyarikum. Mereka tidak mengusir kamu dari Sulawesi Selatan, dari Makassar. Kamu dibiarkan beribadah. Antabarruhum, maka kamu berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Jangan ajari orang Indonesia tentang menjaga persatuan. Jangan ajarkan orang Islam, orang Indonesia tentang toleransi, karena kita adalah orang yang paling hebat menjaga toleransi. Betul? Indonesia negeri muslim terbesar di dunia. Semua mengakui. Mesir kalah, Saudi Arabia kalah, Maroko kalah. Kita terbesar. Tapi objek wisata kita Candi Borobudur. Kota yang dikunjungi Pulau Bali. Kita tetap merasa memiliki. Dan ketika kita ditanya, ini adalah saudara saya, ini adalah saudara kami. Bagaimana dengan masalah Palestina? Kita Indonesia, Palestina adalah negara lain, bukan urusan kita. Tidak perlu menjadi muslim untuk mengerti masalah Palestina. Tidak perlu menjadi orang Islam untuk memahami Palestina. Cukup menjadi cukup jadi manusia, sudah cukup. Jadi kalau ada orang yang tidak ngerti masalah Palestina, itu berarti bukan, enggak ada saya ngomong begitu. Cukup menjadi seorang manusia, walaupun tidak bertuhan, walaupun ateis, walaupun agnostik, pasti dia akan mengerti. Orang yang terjajah, teraniaya, penjara terbesar, tembok terpanjang di dunia dibangun oleh Israel sejak 1946. Kita merdeka 1945. 1946 Israel mulai datang beramai-ramai menghancurkan. Saya kebetulan satu asrama dengan orang Palestina di Maroko. Ketika saya sedang masak, satu dapur kami tanya, Minin, kalau bahasa Makassarnya, where are you come from? Dari Palestina. Masya Allah, Palestina. Kaif halkum fi Palestin? Bagaimana keadaan kalian di Palestina? Itu dulu 2004. Sekarang sudah 2023, 19 tahun yang lalu. Apa kata saudara kita dari Palestina, Abdul Somad? Mereka tidak datang membawa senjata membunuh ayah saya, ibu saya, tapi mereka datang dengan sepatu botnya menendang kaca-kaca tempat minyak zaitun makanan kami. Mereka menghancurkan gandum kami. Mereka mengambil semen menutup sumur kami. Mereka ingin kami mati pelan-pelan, Abdul Somad.
Aku sebagai anak muda belajar ke Maroko, aku ingin berkarir, membela bangsaku, membela agamaku. Hubungan kita dengan Palestina, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Tapi jangan gara-gara Ustadz Somad ceramah di Al-Markas Al-Islami, kita tahu orang Sulawesi Selatan, orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar, ini semangat jihadnya luar biasa. Saya tidak ingin pulang dari sini semuanya mendaftar ke Jakarta mau berangkat ke Palestina. Yang mahasiswa Universitas Hasanuddin, Universitas Muslimin, Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri, UIN Alauddin, maka semangat belajar. Jadi dokter spesialis, jadi pengacara, jadi orang kaya. Kita tolong, kita bantu saudara kita dengan apapun yang kita miliki, insya Allah. Amin ya Rabbal.